Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hiduplah kamu dengan cara Islam, dengan cara Islam yang sebenar-benarnya, dan janganlah sekali-kali kau mati melainkan karena hidup dengan cara-cara Islam. Mudah-mudahan kita dan keluarga ketika Allah nanti memanggilnya, kita senantiasa dalam rangka mengerjakan perintah-perintah Allah dan dalam rangka meninggalkan larangan-larangan Allah. Amin. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, taraktu fikum amrayni ma intamasaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnatur rasul. Telah kutinggalkan kepadamu dua perkara, apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Satu adalah Al-Quran, hukum syariat ajaran Allah. Yang kedua adalah Al-Hadis, ketetapan, ucapan, perilaku Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sholat isya, kalangkung para takbir masjid Anur, langkung para bini sepuh dan sepuh yang estu kalau nanti sareng-sareng daru kalengan punika kita ngaturaken raos puji dan syukur tentu dengan saudara Allah Subhanahu wa taala awet kata nikmat ingkang sampun kita tampi kaliyan keluarga antos daru kalengan punika. Bila monggo sareng-sareng kita ngaturaken syukur kanthi lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Panyuwunan mugi-mugi anggen kita ngepen-penaken taklim rutin atas dalu kalengan punika kanthi wekdal, tenaga, ilmu lan bondo Allah badhe paring jumlah ingkang langkung kathah. Mugi panjenengan kalian kula tansah pinaringan sehat, kuat, selamat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diridhoi putra-putri putu panjenengan kalian kula dados putra-putri putu ingkang saleh lan salehah. Mugi panjenengan kalian kula lan keluarga tansah pinaringan yuswa ingkang panjang kanthi sugih ganjaran mlarang dosa. Sedo Allah ridho kanthi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya nggih. Alhamdulillah. Nggih. Pantuna kajian sehat. Iki ae rada kesel ngantuk. Sedina boten tilem. Bukan acara maghrib sawettu minggu ya. Dalu kalengan punika kula badhe matur iki jam 8 nanti rampung biasa jam pinten? 12. Kira-kira dulu itu mau apa ya? Ceramah kota niku remen ki apa? Dan rampung. Dan bisa apa boleh ngawi saken itu jam 12. Kalangannya teko Solo niku muncul jam 10 busek. Nah niki jam 8 merapat niki rampung jam-jam 9 merapat atau mau jam paling banter setengah 12.
Kalau tak matur sesuai kalian tema kalau itu Mas Eko, Mas Agung. Manusia ini oleh Allah dihadapkan kepada dua tempat pembalasan hidup. Suka tidak suka, rela tidak rela, terpaksa atau tidak terpaksa, oleh Allah, bukan oleh negara, bukan oleh ormas, bukan oleh takmir masjid, dan bukan oleh tetangga, tapi oleh Allah dihadapkan kepada dua tempat pembalasan hidup, yaitu surga dan neraka. Jadi sing ngomong kula sing wedane dhewe kudune baru dikaya apa-apa langsung kon maju. Wong kadoan nelak ya langsung mati nelak. Insyaallah betul. Langsung ajeng, suka tidak suka, rela tidak rela, terpaksa tidak terpaksa, manusia oleh Allah dihadapkan kepada dua tempat pembalasan hidup, yaitu surga dan neraka. Perlu Bapak Ibu ketahui, surga dan neraka itu dicipta oleh Allah bukan untuk dijadikan tempat pilihan bagi manusia, bukan, tetapi tempat pembalasan bagi manusia. Bedanya di mana, Pak? Kalau surga neraka ini oleh Allah dijadikan tempat pilihan bagi orang-orang yang beriman, pasti pilih surga. Tetapi orang yang mengatakan beriman belum tentu sampai mati tetap beriman. Terus kebacut milih swarga ketemu dalan goro-goro cawe itu pindah keyakinan, goro-goro jabatan pindah keyakinan, goro-goro bodoh pindah keyakinan, goro-goro loro tambah wong liya pindah keyakinan. Ada nggak kira-kira? Ada. Kalau kondisi seperti itu, artinya Allah kalah kuasa dengan manusia. Nggak bisa memindahkan neraka karena udah terlanjur pilih. Makanya surga dan neraka oleh Allah dicipta bukan untuk dijadikan tempat pilihan, tetapi dijadikan tempat pembalasan. Artinya di sini Allah Maha Kuasa atas perilaku manusia. Manut Gusti Allah ya dilumuyake nang swarga, orang manut Gusti Allah keplake neraka. Itu Allah yang kuasa. Yang jadi masalah gini Bapak sekalian, mengapa Allah menyiapkan dua tempat pembalasan hidup atas manusia, surga dan neraka? Jawabannya ada dua. Nurut Hartono oleh, nurut ini oleh. Jadi kan dari dasar nurut dewi ya oleh. Para orang ahli, orang pintar dulu yang menurut gitu. Menurut saya ada dua dasar, Pak. Satu, manusia ada di dunia bukan kehendak manusia, tetapi manusia ada di dunia adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin alayah. Sungguh kami Allah yang menyengaja mencipta manusia. Kalau nggak percaya Bapak Ibu ingat, pernahkah kita minta kepada Allah untuk dicipta? Untuk dicipta aja tidak pernah minta, apalagi ngarani jenis. Ciptalah Allah sebagai makhluk yang bernama manusia. Minta dicipta aja nggak pernah, apalagi milih manusia. Minta dicipta aja nggak pernah, apalagi ngarani organ tubuh. Pernah kita minta, ya Allah kasih aku mata bisa melihat, mulut bisa bicara, akal bisa berpikir, tangan bisa memegang, telinga bisa mendengar, hidup bisa bernapas, nggak pernah. Apalagi organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita, namanya aja kita nggak hafal, apalagi minta. Artinya manusia ada di dunia adalah kehendak Allah semata. Maka yang jadi rumus, kalau kita mengakui ada di dunia kan Allah, rumusnya biar terjadi apa Bu? Menungso urip ning dunya ora karepe dhewe. Mula aja sok nuruti udele dhewe.
Menungso urip ning donya amarga sing kuwasa. Mula sajroning uripna alam donya manut aturane sing kuwasa. Aturane sing kuwasa kanggo ngatur menungso sak alam donya sing dicipta jenenge agama Islam. Harus pakai Islam, Pak. Mengapa harus pakai Islam? Karena ada agama selain Islam. Ini penting, sebut agama tok, Pak. Itu. Nah, satu. Yang kedua, mengapa semua manusia oleh Allah dihadapkan kepada dua tempat pembalasan hidup antara surga dan neraka? Karena manusia dicipta oleh Allah ada tugas khusus. Beda dengan Allah mencipta binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, langit, angin, dan air, beda. Allah mencipta makhluk yang bernama manusia ada tugas khusus. Apa tugasnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah mencipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada. Jadi panjenengan kali kula nek ngakoni dadi manungsa, tugas kita dari Allah yang mencipta kita selama kita di dunia hanya satu, mengabdi. Selesai. Ampun gaya liya, ampun damelan liya. Jadi tugas kita kepada Allah atau tugas kita dari Allah adalah mengabdi. Ya kalau rakyat oleh negara diangkat menjadi pegawai negeri, tugasnya apa? Mengabdi kepada negara sesuai dengan tugasnya. Kalau jadi camat ya tugasnya jadi camat, kalau jadi lurah ya jadi lurah, kalau ada ngepel ya kudu ngepel, kalau ngulang ya ngulang gitu. Karena kalau tidak sesuai dengan tugasnya pecah. Kalau jadi lurah kok malah jual-jualan yang pasar pecah. Contohnya seperti itu. Karena tidak mengabdi kepada negara, maka yang menggaji negara. Contoh seperti itu. Ada mahasiswa UNS atau UMS saya lupa. Memang di dunia perkembangan alami. Moga nanti kapan-kapan jamaah lockdown, Pak. Kami punya bumi perkembangan alami di Bejo. Bawahnya tadi Suko, atasnya Telogong Matido, atasnya air terjun Jumok. Itu aset pondok alami. Tadi yang ngobrol di sana ustadz-ustadzah dari Madura, dari Bangkalan Madura sana. Nah, terus sekalian, ada mahasiswa yang bertanya, Ustadz, kalau Allah mencipta manusia dengan tugas untuk mengabdi kepadanya, pertanyaan saya, fasilitas apa, sarana prasarana apa, alat bukti mana yang ketika dilakukan manusia bernilai pengabdian kepada Allah? Jawabannya adalah dinul Islam, Al-Quran. Jadi ketika manusia itu berperilaku dengan cara-cara Al-Quran, itulah perilaku manusia yang bernilai pengabdian kepada Allah. Baik perilaku dalam rangka mengerjakan perintah Allah maupun perilaku dalam rangka meninggalkan larangan Allah, itu bernilai pengabdian kepada Allah. Artinya kalau ada manusia yang berperilaku tidak sesuai dengan Al-Quran, maka perilaku itu tidak bernilai pengabdian kepada Allah. Seperti yang kami contohkan di depan tadi, gaweane lurah kudune manut perintah negara, aturan negara. Nek lurah kok nyambut gawe lurah kaya aturan negara, ora kaya tugas negara, berarti tidak punya nilai pengabdian kepada negara. Leres? Itu gue ora tekan-tekan. Leres? Kalau dan ini mana yo mangan umur. Menang ini tak pangan. Balik ke depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, tidak salah ketika Allah turunkan Al-Quran ini kepada siapa? Semua manusia, Pak. Tinggal manusianya mau atau tidak. Al-Quran ini Allah turunkan tidak untuk binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, langit, angin, dan air, tetapi Al-Quran Allah turunkan kepada semua manusia. Tanggal 18 Februari insya Allah masuk Ramadan. Nanti banyak Ustaz
yang bicara tentang Al-Quran diturunkan untuk siapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas ayat. Resmi Al-Quran ini Allah turunkan kepada manusia untuk apa? Untuk dijadikan perilaku dalam kehidupannya, agar perilaku kehidupan manusia bernilai pengabdian kepada Allah. Itu kan. Makanya ibu bapak yang saya hormati, agar hidup kita dan keluarga itu bernilai pengabdian kepada Allah, ya mari perilaku kita harus sesuai dengan Al-Quran. Allah tidak menugaskan manusia untuk bekerja, Pak. Gak ada. Kowe tak cipta dengan tugas nyambut gaya mboten enten. Tugasnya Pak mengabdi. Kalau kita jadi sopir, jadi pedagang, jadi pegawai, jadi petani, jadi peternak, itu kan kehendak kita, Pak. Menyesuaikan kemampuan dan keterampilan kita. Maka tidak sama. Maka agar kita jadi pegawai, jadi sopir, jadi peternak, jadi petani, jadi pedagang, bernilai pengabdian kepada Allah, maka jadilah pegawai, jadi sopir, pedagang, petani, peternak dengan cara-cara Al-Quran. Masya Allah. Ampun malu-malu ngomel uang, Pak. Mau dunia ini ngomel lebih neraka, Pak. Yang lebih satu khusus kok, ya. Iya betul. Mana tekan maksawi itu kita ada nih. Pokoknya direkam di video kita kayak pengabdian dan kocok. Subhanallah. Kalian ngantuk itu. Makanya ibu bapak yang saya hormati, agar perilaku kehidupan kita ini bernilai pengabdian kepada Allah, maka berperilakulah sesuai dengan Al-Quran. Yang jadi masalah, bagaimana supaya kita bisa hidup dengan cara Al-Quran sehingga perilaku kita bernilai pengabdian kepada Allah? Jawabannya harus punya ilmunya Al-Quran. Kalau nggak punya ilmunya Al-Quran, dari mana akan bisa hidup dengan cara Al-Quran? Nggak bisa. Maka Rasulullah Muhammad SAW, karena cintanya kepada umatnya, cita-cita beliau apa? Jangan satu pun umatku masuk neraka, tetapi semua umatku harus masuk surga. Mana konsekuensi tanggung jawab Rasulullah agar umatnya tidak ada yang ke neraka, tetapi semuanya masuk surga? Umatnya diwajibkan, wajib punya ilmu Al-Quran. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Wajib umatku laki-laki, wajib umatku perempuan punya ilmunya Al-Quran. Agar apa? Agar bisa hidup dengan cara Al-Quran sebagai nilai pengabdian kepada Allah. Maka besok kalau ada umat Nabi Muhammad masuk neraka atau diadab ke neraka, jangan salahkan Rasulullah sebagai Rasulnya. Salahkan dirimu sendiri. Kalau kadang-kadang ya udah kasih orang Islam di yang teman. Jadi orang Islam kurang puluh tahun yang dunia itu tak kaya apa-apa. Dia orang sholat kok. Yang mudeng apa-apa, ya apa-apa. Dia orang mudeng sholat kok. Bahkan itu suwe loh, orang terus tahun terus saksi loh. Mengapa nggak bisa sholat? Karena nggak punya ilmunya sholat. Betul nggak? Satu contoh seperti itu. Termasuk Ramadan, ini karo krungu campur sari, beda. Kita orang Islam kurang tahun yang dunia, Ramadan tok rakrungu, dan ada ilmu ini Quran, dan itu ilmunya Quran, jadi Ramadan tok rakrungu, ini nak krungu campur sari rakrungu langsung tekono, kan dia. Dan semudah lupa itu ya sopor kalau nyanyi-nyanyi kafe dewi loh. Nah kan resmi, ya kan? Satu contoh seperti itu. Termasuk tadi malam kami sampaikan di Karanganyar juga. Wong-wongnya dewi ini nek diundang neng masjid rumah Allah resmi. Ini rumah Allah yang resmi. Orang teko. Ini diundang yang main tonggo mesti teko.
Nanti tak tekon ya bedone opo. Ya nek sing nyauri nek ra teko ngene toko perkewu. Sono awake digawe ora teko. Apa enggak takut ketika kita punya gawe Allah enggak hadir dengan rahmatnya? Gimana? Ya nenek dudak gusolok belas ragagas dudak toko orang nanti telat. Soalnya nanti gue itu apa-apa mulia. Apa karena itu? Kalau kita dapat apa-apa dari tetangga, apakah mengalahkan pemberian apa-apa dari Allah kepada kita ketika kita selalu hadir di rumah Allah? Mamane tanggo batopo jajak entek, batopo pangan sauma entek sepelu sauma ora perlu kabeh mangan kok. Pemberian Allah luar biasa dan abadi gak akan habis. Gak bisa sampai sana karena gak pernah ngaji. Bila jenengan alhamdulillah bilang dari sekian umat Islam sekitar Masjid An-Nur, panjenengan termasuk subhanallah yang luar biasa. Karena punya punya apa? Ilmu ngaji. Tangga kanca nek do sampe jenengan duwe ilmu ngaji, mesti teko wong ngaji diumumke bendina roh. Diumumke diundangi, nek perlu diampiri. Warisan terus. Termasuk orang yang suka mengaji dalam kurun waktu 5 kali itu karena punya ilmunya datang ke manci trakoi maniman ratok getun ning sing randeng iku ning blas rangga getune ora kok dengan gimana subhanallah kembali ke depan. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati karena waktu maka saya titip pada panjenengan jangan bangga jadi orang Islam, tapi mari kita bangga bisa berperilaku Al-Quran. Kira-kira Islam dengan Al-Quran beda atau sama? Islam dengan Al-Quran beda atau sama? Itu cuma orang yang baru rapopo. Beda gitu, beda. Bedanya di mana? Islam itu nama agama, Al-Quran itu perilaku agama, artinya perilaku agama Islam. Maka saya bilang Islam, insya Allah kalau nggak lupa akan coba Quran. Tidak ada Islam kalau tidak ada Al-Quran. Islam itu ada karena Al-Quran. Bukan Islam yang menjelaskan Al-Quran, tetapi Al-Quran yang menjelaskan Islam. Tadi saya mengatakan kita jangan bangga jadi orang Islam, tapi banggalah bisa hidup dengan cara-cara Al-Quran. Mohon maaf Pak, Islam itu kan sebuah tulisan Pak. Nah jenengan kudu di wong Islam, tetapi tidak hidup dengan cara Al-Quran yang menjamin hidup panjenengan selamat sih. Gak ada Pak, tulisan selamat. Islam itu kan tulisan selamat, ini tulisan Pak, artikel. Bocah ini kalau orang tua jadi selamat, karpe get selamat, ini malah bisa. Nah gue jeneng loh Pak. Bocah ini orang tua jadi bejo, supaya mulia. Ini cilaka bisa loh, nah gue jeneng loh. Orang bejo. Ini paling basan, bocah itu dijenengi cuil, bocah lanang dijenengi gendong. Ning cuwil karo gendho gelem urip cara Al-Quran. Niku cuwil gendho cara ning swarga. Apa meneh dijenengi selamat jenenge bejo urip cara Quran. Niku selamat bejo teko ning swarga. Pertanyaan saya, sing ndadekake wong kuwi selamat teko surga karena namanya atau karena perilakunya? Nyauri ngono dadi cetok. Maksudnya cetok iki kula paham dong-dong lho. Karena jadi pada menengah kan aku rakyat tahu itu orang. Subhanallah. Ada satu contoh yang logika, maaf. Jangan bangga Anda punya nasi satu tremos. Yang menjamin perut Anda lapar menjadi kenyang siapa? Kalau tidak ada makan. Betul. Jangan bangga Anda punya air satu terteki.
Yang menjamin tenggorokan Anda haus, hilang hausnya siapa? Kalau tidak ada, minum. Ojo bangga duit bojo ayu. Nek guru penelengi, kapan matengnya? Lah, kan kudu dinangi ta kok ya. Dinangi wis ora meteng-meteng mergo penelengi tok. Satu contoh yang logika kedua. Sebentar. Jeruk gelas ini kan banyu teh. Terus nek ditulis nih joko gelas dadi wedak teh. Pertanyaan saya, yang membuat tenggorokan haus hilang hausnya karena minum air teh atau karena minum tulisan wedak teh? Pinter ya perkara panganan. Jadi yang menyebabkan tenggorokan haus hilang hausnya ketika minum air teh. Nek gulu ngelak ngombe tulisan wedan teh, mari kok mati mau kelelatan kok. Mula timbang mati mau gue tutup. Nah ini artinya kita jangan bangga cuma jadi orang Islam, tetapi bagaimana bisa hidup dengan cara-cara Al-Quran. Ibu bapak yang saya hormati dan insya Allah yang dimuliakan oleh Allah, maka ada satu seorang ibu atau Mbak Putri dari Pacitan kalau nggak Ponorogo, bayangin untuk Allah jadikan alat pembeda mana hamba yang Allah muliakan dalam surga, mana hamba yang adab dalam neraka. Apa? Saya jawab, di Islam Al-Quran. Jadi Allah itu akan membedakan hambanya besok dimuliakan ke dalam surga atau diadab ke dalam neraka adalah agama. Al-Quran ini jadikan alat pembeda. Jadi gak ngawur, ada alatnya. Maka tadi saya katakan Al-Quran oleh Allah diberikan pada semua manusia. Untuk apa? Untuk dijadikan alat pembeda. Kalau boleh saya kasih contoh, Pak. Sekolahan itu merubah status manusia menjadi murid. Itu kuasa ngatur loh, Pak. Ya, kuasa ngatur dan tata dengan membuat tata tertib, dan tata tertib itu oleh sekolah dijadikan alat pembeda atas muridnya. Murid manut tata tertib langsung sekolah, murid orang manut tata tertib langsung pindah. Guru saya mau gebuk mau nanti apa? Pindah ke rumah timbang dipecat, timbang dikujoro, mari ke merokok terus ya kan? Pindah ke rumah iklan. Kemudian kalau pindah nah guru yang mau perkara. Tapi nyerepek nyiwal nanti dari geblak malah dijor ini kujaran kok. Mula guru ini guru ya nakal loh. Orang lebu loh. Tenang lagi sebentar aku mangap besok gajian. Buat rumah ke yang monggo, orang yang monggo. Gue rumah ke yang munggah, orang rumah ke yang munggah. Mentolo yang lulus, tunggu yang lulus. Jadi guru saya orang bidang dari ucapin ke orang, dan bidang itu munggah orang. Pokoknya mangap terserah kulit. Aja ngomong-ngomong. Betul ya? Masya Allah. Begitu juga perusahaan, Pak Bu. Perusahaan itu hanya merubah status manusia menjadi karyawan. Itu kuasa mengatur, Pak, dengan membuat peraturan perusahaan. Dan peraturan perusahaan itu oleh perusahaan dijadikan alat pembeda atas karyawannya. Karyawan manut peraturan perusahaan langsung nyambut gawe, karyawan manut peraturan perusahaan langsung pecat. Negara orang kuasa larang, ya aturan diri lah. Pecat udah saya orang manut peraturan perusahaan lah. Betul. Apa nih tahu gua rasa ngeroyok, ada peraturannya lah. Begitu juga negara, Pak. Setiap negara itu hanya merubah status manusia menjadi rakyat. Gue kuasa ngatur, Pak, dengan membuat undang-undang. Dan oleh negara, undang-undang itu dijadikan alat pembeda atas rakyatnya. Rakyat manut undang-undang orang dikujoro, rakyat orang manut undang-undang dikujoro. Nek ora bolong
Kan 10 tahun udah gue bolong-bolong, nah ya. Nek bolong saja kecekel kanan. Nek bolong mati ora bakal kecekel. Mau digulai ora. Aja ngomong dia. Tapi nanti kono yang sumber kono. Mungkin lah ya. Maka jangan salahkan Allah. Allah bukan merubah status manusia menjadi manusia. Allah lah sang pencipta manusia, lebih kuasa mengatur manusia dengan mencipta agama, bukan tata tertib, bukan peraturan, bukan undang-undang, mencipta agama. Maka oleh Allah agama Islam dijadikan alat pembeda atas hambanya. Manut swarga, ra manut rokok rampung. Buat kulino. Jadi telapak tangan dia kenapa bucah langsung dengan takbir langsung mati. Coba respon. Subhanallah, astagfirullah. Kembali ke depan. Kalau ada ceramah orang model buyuk tinggal turu apa? Jadi kalau ngantuk ya tak kaya orang itu kaki di belakang meja gitu. Kembali ke depan sekarang. Perbedaan Pak Bu antara tata tertib, peraturan perusahaan, undang-undang negara dengan agama beda atau sama? Beda. Bedanya di mana? Tata tertib, peraturan, undang-undang itu produk buatan manusia. Maka karena itu produk buatan manusia akan mengalami perubahan, akan mengalami revisi. Mengapa mengalami perubahan? Mengapa mengalami revisi? Karena mengikuti perkembangan pola pikir manusia. Maka walaupun manusia itu punya cita-cita buat tata tertib yang sempurna, buat peraturan yang sempurna, buat undang-undang negara yang sempurna, sampai dengan acara kunjungan studi banding, sampai nantinya manusia tidak ada tata tertib, peraturan, undang-undang yang sempurna. Karena apa? Manusianya sendiri tidak ada yang sempurna. Tetapi Al-Quran sempurna nggak? Sempurna Pak. Nggak akan ada revisi, nggak akan ada perubahan Pak. Karena dicipta oleh siapa? Oleh Sang yang Maha Sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu hukum syariat ajaran untukmu. Mulai Al-Quran itu wah Pak, direvisi. Kapan apa jadi kau surga? Kau surga, mohon maaf ada perubahan. Ayat sekian, surat sekian, kapan tekoni? Maka ibu bapak mohon maaf, oke lah. Jadi murid tak pada tata tertib sekolah, oke, biar selamat ketika jadi murid. Oke lah karyawan tak pada peraturan perusahaan ketika masih jadi karyawan, gen selamat zaman tadi karyawan. Oke lah rakyat pada undang-undang negara, gen selamat kalau jadi rakyat. Tetapi murid, karyawan, rakyat harus lebih oke daripada agama. Betul kan? Karena yang lebih sempurna. Apalagi mati ini murid orang urusan karo tata tertib, mati ini karyawan orang urusan karo peraturan perusahaan, mati ini rakyat orang urusan karo undang-undang. Ning mati ini murid, karyawan, rakyat tetap berurusan dengan agama. Betul? Angel lu ngurut ingin ini rapat. Subhanallah. Makanya anak-anak kita pesan Bapak, oke kamu jadi murid tata tertib, oke kamu jadi karyawan taat peraturan perusahaan, oke kita jadi rakyat taat pada undang negara, tetapi kita wajib oke taat pada agama. Dan alhamdulillahirabbil alamin, negara kita Indonesia ini Bapak, pantas kita bersyukur pada Allah, adalah negara yang mendukung rakyatnya hidup dengan cara-cara agama, apapun agama rakyatnya, Masya Allah.
Saya mulai ceramah PGA kelas 3, naik kelas 3 pertama, semester pertama tahun 87 mau pemilu nggak salah. Itu ceramah pertama di 413, jadi itu ramai tentara dan istrinya. Komandannya Brigif 6, waktu itu agamanya Katolik, sama si kecil urus. Kelihatannya agamanya Katolik, Pak. Tapi menjelaskan turunnya aturan, terinci hafal, ini tak berdalil. Sampai aku pabang, abang aduh panas, aku ceramah apa, harus ditolak kabel. Bingung kan? Nah, materi itu seperti kabel. Yang membuat saya bangga cuma satu, beliau tidak dalil, saya dalil. Sehingga dengan dalil itu semakin bisa mengembang. Akhirnya sampai sekian puluh tahun saya ceramah di 413. Pada tahun 92 saya ceramah di Kediri, kalau nggak Nganjuk saya nggak lupa. Turun mimbar di jalan dari Sigati Aman. Anak-anak dua gandengan dari dulu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Pada project cicilin nih Bu. Goro-goro usurban, api putih, umroh putih sarungan. Tuh cendek, jadi kita tua. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Yai, mau nanya. Kata-kata mohon izin, minum putih tentara polisi. Ini cara ngarit orang mohon izin, langsung bilang lagi. Apa pertanyaannya? Mohon izin Pak Yai, mau nanya. Nanya apa Mas? Pak Yai setuju nggak Indonesia ini dikatakan negara agama? Salam saudara. Saya nggak akan pernah setuju. Loh, mengapa Pak Yai nggak setuju Indonesia dikatakan negara agama? Kan semua rakyatnya wajib beragama, betul. Negara kita mewajibkan rakyatnya beragama, betul. Tetapi Indonesia bukan negara agama dan bukan negara dari salah satu agama yang ada. Namun Indonesia adalah negara yang melayani rakyatnya hidup mengamalkan agama, apapun agama rakyatnya. Langsung untuk dompet tak kira hidup. Ternyata duduk ke kartu. Mohon izin Pak Yai, kami anggota Polsek, berarti Intel. Jadi saya ini orang edik. Ternyata Intel beliau. Mau tahu Soeharto itu seperti apa dengan negara. Langsung jabat tangan, hormat sama saya, acung jempol, cocok berarti. Masya Allah. Kembali ke depan sekalian. Makanya ibu dan bapak yang saya hormati dan seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dimuliakan dunia sampai akhirat. Amin. Mulia dunia artinya Allah izinkan, Allah bimbing, Allah rahmati kita hidup dengan cara Islam. Karena ternyata tidak semua manusia mau hidup dengan cara Islam. Mulia akhirat Allah muliakan dalam surganya. Masya Allah. Maka ibu bapak yang saya hormati dan semua yang dimuliakan oleh Allah, maka agama jangan cuma dijadikan catatan hidup, tetapi bagaimana agama bisa dijadikan perilaku hidup. Kalau panjenengan cuma bangga dengan tulisan Islam Pak, di KTP, akte, KK, surat nikah, SIM, ijazah, ini ijazah asli. Ada orang asli sih tapi sombong saya yang ragu. Wiraupan kan yang duit itu apa? Kayak angel. Nek wong bodoh nyetaknya orang itu nggak. Nek wong itu duduk ke rangkung nek duit loh ya. Ngapa datang duduk ke loh ya? Mau dibutuh ke uang ya? Ya. Wong bodoh nada-nada Nah, kalau panjenengan cuma bangga dengan tulisan itu semuanya Pak Bu, yang tahu panjenengan orang Islam siapa? Karena apa? Tulisan Islam di KTP sama di SIM panjenengan masukkan saku. Tulisan Islam di akte, KK, surat nikah, ijazah panjenengan kasihkan lemari. Siapa yang tahu panjenengan orang Islam? Nah, tetapi Anda nggak perlu menunjukkan tulisan Islam. Oke, Islam KTP, SIM masukkan saku, akte, KK, surat nikah, masuk lemari. Tetapi ketika Anda berperilaku dengan cara Al-Quran, orang lain akan tahu bahwa panjenengan orang Islam. Betul? Ibu-ibu itu pakai kerudung, nggak usah bawa dari Islam Bu. Wong dia ngerti nih wong muslimah, wong Islam, wong muslimah, wong itu Islam, betul kan?
Nek ora kerudungan sing ngerti dhewe wong Islam sapa? Wong sing ora Islam yo ora kerudungan to ya ra. Panjenengan gak usah bawa ayat Islam, Pak. Setiap 5 waktu panjenengan berangkat ke masjid dan melaksanakan sholat, orang lain sudah tahu kalau itu orang Islam. Walaupun jenengan bawa Islam, tapi Anda tidak sholat, siapa yang tahu panjenengan orang Islam? Punya kayu rasulah. Wong Islam, wong sing rasa yo rasulah tenan. Ya. Odo. Iku ora terang lho, jelas iki. Maka kalau saya boleh tanya, panjenengan kapan-kapan mati dhewe napa dipateni? Iki tenan iki. Lah nek jurune yo ora panjenengan, awake dhewe kapan-kapan mati dhewe napa dipateni? Terserah gitu. Ayo, jawaban dhewe pertanyaan ini mati dipateni mati di terserah. Dimatikan. Mengapa dimatikan? Sebelum Allah mencipta manusia, Allah lebih duluan mencipta para petugas-petugasnya. Di antara malaikat-malaikat itu, satu malaikat yang Allah tugaskan khusus tugasnya mateni cacat. Ada namanya apa? Malaikat Israel, Masya Allah. Sampai kiamat tidak akan direshuffle. Karena taatnya, tunduknya, patusan, pasrahnya kepada Allah, Masya Allah. Nah menteri-menteri itu kasih diri siapa orang mana presiden ini kok manut cakupan kuno, betul? Nah pilih ngopo kok dipateni Gusti Allah pun ngerti soalnya caca nek kon mati dhewe domong ini tidak terakhir mati luwih dan madan, soalnya karena ada madan nanti mati ya ngelak dan mobil, ngantuk dan turu kesel dan lain apa meneh lorong dan periksa ngopo kok kabeh-kabeh dan sak mati ini gandeng dipateni madan terus tetap dipateni apa meneh mobil terus gampang ngomprang-ngomprang terus apa meneh turu terus karena bablas no wong loro iki diwangi periksa ning Singapura, Australia, Malaysia, Amerika tetep dipateni. Sing jamin wong loro periksa ning luar negeri ora bakal mati sapa? Taruh wong. Ya dah, tetep dipateni. Kula jenengan nek loro rasa periksa ning luar negeri. Burung kono mikir kerakan malah mati sing iso ya. Kan ora duwe. Cukup puskesmas. Tolong dino ramari mulai ku bali nek sing mari cepet mati murah mulai lho boleh lah wong loro iki mulai nek wis mati urung mari kok mulai jan terbatas 3 hari boleh ora urusan ora mati ora bener aja ngomong tapi tahu ngomong pertanyaannya sekalian, mengapa semua manusia Allah matikan dan tidak ada orang yang tidak mati, Pak? Karena Allah sudah nas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang mati sebuah nyawa nanti akan mengalami kematian. Karena nyawa akan aku ambil lagi. Makanya bahasa malaikat Israel dicabut, Pak. Dicabut. Kurang dibaca. Dicabut. Lalu baca nyawa yang kan ora-ora. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, makanya satu pertanyaan, mengapa semua manusia Allah matikan? Jawabannya, untuk diberi balasan. Mengapa untuk mendapatkan balasan harus dimatikan? Karena tempat pembalasan hidup manusia di dunia tidak berada di dunia, tetapi berada di alam akhirat. Mengapa perilaku manusia di dunia balasannya di akhirat? Karena manusia dicipta oleh Allah dari 2 alam. Satu alam akhirat gaib berupa nyawa, 2 alam dunia nyata berupa raga. Dikatakan manusia
ketika masih bergabungnya yang gaib nyawa dengan yang nyata raga. Jenengan kali kula sakniki jam 09.03 menit. Sakniki niki awake dhewe mlebu grup wong. Grup manusia karena masih bergabungnya yang gaib nyawa dengan yang nyata raga. Tapi entah berapa puluh tahun lagi, ojo sesuk lho ya. Bapak itu para Jawa. Entah berapa puluh tahun lagi, suka tidak suka, rela tidak rela, terpaksa tidak terpaksa, wajib pindah grup. Grup mayit, grup jenazah, almarhum. Suka tidak suka, mati. Pertanyaan saya, antara nyawa kali raga, yang mati yang mana? Raga. Jenengan percaya pada diri panjenengan ada sebuah nyawa? Yakin? Jenengan yakin nih juru raga dan nyawa nih? Yakin? Wis tau roh? Wis tau krungu? Wis tau nyekel? Subhanallah. Wong iman ki mesti wong pinter. Nek wong pinter durung karuan iman. Bedane pundi? Wong pinter ini percaya ini nek ketok mata, Pak. Iki wedang lagi percaya, Pak. Nek ora ketok mata, ora percaya wong pinter iki. Nek wong iman, ora ketok mata we percaya. Apa nek ketok mata ya kan? Ya kan? Mula aja sakar wong pinter, ya pusi. Lapar tekan Jokowi. Tekan ora, tekan ya. Terserah kuno nyari orang urusan kono, kita kan tekan kan bekas saya, kira. Ini aku yakin disauri, kok tanya saya? Tanya Hartono itu. Wong pinter, wih karo dosa ganjaran orang percaya. Ya kan? Karo surga neraka orang percaya. Apalagi Allah lebih gak percaya. Adanya Allah jaga percaya, apalagi surga neraka, apalagi dosa pahala, lebih gak percaya. Orang itu motor mula wong pinter iki nggo ngapusi itu. Betul. Betul. Hanya orang-orang yang beriman mereka takut menipu. Karena percaya ada dosa dan pahala, percaya ada surga dan neraka, lebih percaya adanya Allah yang Maha Kuasa Sang Pencipta manusia. Logika apa? Buat pikiran lalu. Wong iman nyawang wong kafir, wong apik nyawang wong elek, dan sebaliknya wong elek nyawang wong apik, wong kafir nyawang wong iman. Kira-kira pola pikirnya beda atau sama? Beda, Pak. Betul. Wong apik nyawang wong elek tumindak elek. Begini pun, yo dan dicetai, dan dikandani, dan dinasehati. Yen ora ditutup nondak kosong. Wong apik itu. Nek wong elek nyawang wong apik, rumangsa tumindak dijago, pateni. Ora kok dikandani dicetai, pateni kok. Betul. Betul. Sudah beda pola pikir. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau antara nyawa dengan raga yang mati raga, maka raga di dunia diatur oleh Al-Quran. Wong sak dunia niku nek mati, Pak. Aturan podo, yakin. Kurpatan perkara. Karek menung, sane gelem diatur apa? Ora miturut karepe Gusti Allah sing nyipta menung, so lumantar Al-Quran. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Wis ora kunjul, Pak. Ora kunjul ora sudo. Pertanyaan satu-satu. Ngopo wong mati karo cara Quran kok dimandikan? Ngopo wong mati kok didusi? Ya jangan kuwi ora usah dhewe. Dirumah tetangga saru kok. Sesuk aku ceramane cepuan kaum mungkin. Apa wong mati gitu sih? Ra satu dhewe. Menurut jamaah nur karena satu dhewe. Jenengan kali kula wis sowan Pak RT wis siram. Sowan Pak Lurah
sirat. Apalagi surat Allah yang maha suci, harus dalam keadaan suci, maka disucikan. Lah nek wong mati adus dhewe suraya minyak lah bocah manake semua. Wilayah malah terus. Yang kedua, wong sadonya nek mati, Pak, menurut Allah Al-Qur'an. Yang kedua, wong sadonya nek mati dikafani, dibungkus kain kafan. Kain kafan kain yang paling murah, kain yang mudah membusuk. Maka kain kafan untuk menghantarkan yang dibungkus agar cepat membusuk. Ojo malah dikai pengawet. Iya, betul. Pertanyaan ini, Pak. Ngopo ora disepatoni? Ngopo ora dikatoi dawa? Ngopo ora jajanan ukuran kacamata ireng? Jawabannya, itu bukan pakaian mayit, itu bukan pakaian jenazah, itu pakaian manusia. Iya enggak? Iya enggak? Mulane jenengan mati wah sepatonan patoan dawa jajanan. Kuwi malaikat presiden tekan manroh buka. Sopo Pak ora ngono kok mati kan aning. Iki mbok sawi ya minggu-minggu among tamu ya. Nanti krungu. Contoh kata ini pun nanti krungu. Lagi wae ngono kok jarene. Subhanallah. Nomor 3. Wong sadonya nak mati lah, menurut Quran, menurut Allah, disolatkan. Ngopo wong mati disolati? Ora salat dhewe. Enggak perlu lho kok. Tahu ganteng udah ora salat dhewe. Salat itu bermakna doa. Mengapa orang yang mati disolatkan? Didoakan agar diampuni semua salah dan dosanya, didoakan agar dijauhkan dari dosa neraka, didoakan agar semua kebaikannya diterima, didoakan agar Allah muliakan dalam surga. Kalau mau mawon aja dengan pengen sebenarnya sidos disolatin, ya uripe kudu gelem sholat. Dan yang jenengan ora gelem sholat kok disolatin kan lucu. Kalau tadi kalau pun ngomong nek wong Islam urip ora gelem salat, so nek mati rasa disolatke. Dasare apa? Yo nek gelem, nek mau. Kok tak salate mau. Apa ora ngerti aku urip ora gelem salat mati mbok salate mau tak lawake malah kecil ya ra. Kula tak jani lurah-lurah kalau takmir masjid ini perlu gawe surat pernyataan untuk orang Islam yang belum mau sholat. Para kali soalnya mati kurun sholatin apa boten, kurun tanda tangan dan sekolah itu bener terakhir. Orang gelem yo ora apa-apa, tetep tanda tangan dan 10 itu surat pernyataan nih, surat keterangan nih, KTP Pak Artis ngomong dae kapan-kapan nanti kalian miliki. Oh gelem sholatnya, orang gelem yo wis, sehingga tidak menimbulkan fitnah di antara kita yang masih hidup. Ngopo kayak kok sholatnya, kayak orang moh lho wong ya. Sing ana gelem ya, kene surate ya. Termasuk dengan kita ingin mati digawa ning masjid ora perkara karo takmir masjid karo jamaah ya kudune kerep ning masjid jangan uripe. Nek uripe kerep ning masjid mati go ning masjid karo takmir ora perkara tampa surate donga nang dina amor. Urip ora tau ning masjid mati go ning masjid sing ning masjid tetep tekon sing ngomong gone ini sapa. Lah sing iku do meneng ae. Sing mati krungu ta ora ora ngomong ngomong mati nyawi lah krungu masalah itu. Menjadian enggak? Terakhir, setiap manusia yang mati oleh Allah diatur dengan aturan yang sama.
Al-Quran karena Al-Quran itu manusia dimakamkan. Mengapa tidak dilarung? Mengapa tidak dibakar? Karena jasad manusia tidak berasal dari api, jasad manusia tidak berasal dari air, tetapi jasad manusia berasal dari sari pati tanah. Sing diombe wujud banyu, panganan sing dipangan kependem wujud garut ganyong wibili bonggol ter bonggol katet bonggol kentang. Panganan di gebandul talok ceprat ban budil nompo apa duren gedang tekone kates tekon budil sing wujud godhong-godhongan dong gombrong dong seban lu mikir bayang dong sun dong brek dong lagi dong salap dong sun dong juru tekone dong kates nanti dong kami jabuan daging minta pedus asu pitik kucing babi melo sawah perlu sawah teh pangan cacah mula sak lumrahe raga mati balina lemah sesuai dengan fitrahnya. Pertanyaan saya Pak, nak ragane mati nyawanya kemana? Mayang dulu ya dulu wong ora kuwi nak ragane mati nyawane nang diumbul nak ragane mati nyawanya kemana? Kembali kepada Allah. Siapa yang bilang? Allah sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua manusia milikku dan semua manusia akan kembali kepadaku karena akulah yang mencipta manusia. Ketika Allah berfirman semua manusia milikku dan semua manusia akan kembali kepadaku, tak ada satu Tuhan pun selain Allah yang protes. Sampai sekarang sampai kiamat ora enek Tuhan sing protes. Mosok bali rono kabeh. Ora enek sing bali ning ngono. Wis tau tekan, wis tau nyipta ora? Ora tau nyipta kok glalen. Pernahkah mendengar Tuhan selain Allah yang berani mengatakan manusia ciptaanku dan manusia akan kembali kepadaku sampai kiamat gak akan ada? Mengapa Allah berani mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena memang Allah yang mencipta manusia dan Allah tempat kembalinya manusia. Mengapa semua nyawa kembali kepada Allah? Jawabannya karena semua nyawa milik Allah. Siapa yang bilang kalau semua nyawa manusia milik Allah? Allah sendiri. Ketika Allah akan mencipta manusia, artinya memasukkan nyawa kepada jasad manusia, sebelum dimasukkan Allah adakan perjanjian lebih dahulu, MOU. Alastu bi rabbikum, wahai nyawa, bukankah aku Allah adalah Tuhanmu? Maka semua nyawa memberikan jawaban yang sama. Qalu bala syahidna, leres panjenengan pangeran kula. Pasti sumpah, leres dengan pangeran kula. Wabe jakodo, leres dengan pangeran, pasti sumpah. Bar disumpah, ana sing tetep leres, ana sing rapat leres, ana sing blas ora leres. Gusti ora kowe muni leres yo tak pateni. Ora paten leres yo tak pateni. Blas ora leres yo tak pateni. Betul? Betul? Dadi cocok ora cocok pateni. Mula dunya ora nek wong sing ora mati. Agamane apa, jabatane apa, keturunane sapa, bangsa sukune apa, bondone sepira, pateni. Coro, contoh. Jabatan tertinggi di negara kita apa? Presiden. Sudahkah ada presiden Indonesia yang Allah matikan? Sudah 4 loh Pak Bu. Bung Karno, Bung Harto, Mbah Gus Dur, Habibie. Nah karena sing durung Pak. Termasuk Jokowi tak? Karena tak presiden lah. Dia lah. Karena yang tadi lalayu. Bun awet disik malah sana tadi. Wih dinteni yang dipateni, orang dinteni yang dipateni. Sing ngenteni yang dipateni, sing dinteni yang dipateni. Mula rasa udur. Betul? Maka semua manusia kalau mati punya model yang sama,
ora obah. Ojo dinane iki lho. Iki ngaji ora nyanyi. Dadi wong sak donya iki nek mati modele padha. Agamane apa, jabatane apa, keturunane sapa, suku bangsane apa, nek mati padha ora obah. Pertanyaannya, ngopo wong mati kok padha ora obah? Karena jawabannya Tuhan penciptanya sama. Allah Subhanahu wa taala, malaikat pencabut nyawanya sama. Israel, kalau Tuhannya beda, malaikatnya beda, kudune di model beda. Kudune nek model padha berarti padha Tuhane, padha malaikate. Om saya dulu agamanya ya Kristen sama Katolik, meninggal dunia. Bapak saya dulu Katolik, Pak, dan dia menikahkan saya dinikahkan oleh Habib Mbah Wondo. Ayo apa? So tak raga kita kawin gini, tenang itu. Jalur pulau zaman dia. Ketika om saya meninggal dunia, saya takjiah. Nah, juru terblok tahu ora obah. Maka hati kecil saya berkata, Tuhan om dengan Tuhan saya sama. Allah Subhanahu wa taala. Aku mending kulo yang meneng ayo berarti gak setuju. Ora setuju kan jajan. Masyaallah. Betul. Jadi wong sak donya wis agamane apa, jabatane apa, bondone sepira, suku bangsane apa, sak donya ora usah karangan kecil. Nek mati modele padha, ora. Wong baginda cekas mandan, boleh apa pun? Iya orang banyak orang. Pun saja boleh. Penutup sekalian, makanya kami berharap betul keluarga kita jangan cuma jadi orang Islam, tapi bagaimana keluarga kita bisa hidup dengan cara-cara Al-Quran yang terpenting. Maka saya kemarin juga berpikir, Pak, saya itu di rumah tinggal istri dengan anak Rakil nomor 5 SD kelas 5. Satu rumah, yang lainnya ikut simpan sama di kuliah di luar negeri. Ketika saya pas di rumah, anak-anak di rumah, istri di rumah, ada Pak, langsung saya kira, ayo masjid. Nah ini masjid, ibu masjid. Aku bayangin tonggo, Pak. Terus tonggo-tonggo itu agama Islam. Nek pae ora salat apa ya ngajak anak itu lho. Nek sing lanang ora salat apa kan ngajak bojone itu lho. Sampai berpikir seperti itu, Pak. Sama pikir kita tonggo karo aku. Artinya apa? Nek pae ora ngajak anak salat, kasihan anaknya nek duwe pak kaya ngono lho. Nek pakai ora sholat, bojo ora dijak sholat, mesake sing dadi bojone iki lho. Untung alhamdulillah bojone ngaji. Ya kan? Mendapatkan ilmu sendiri. Bojone sholat, sing wedok, sing lanang gak sholat. Terus sing wedok ora wani ngajar kan kok. Mbok aku ya ora. Padahal bojone lho. Yo Mas, gak sholat ngono, mbok ngono lho. Meneng ngluncur dhewe. Piye lho? Mbok yo tak paribasan Mas, aku digonjaki neng ndi? Neng masjid. Ngono lho. Iki ning nggon HP aku ya dadi ngrokok judi. Sing wedok nyapu ning latar. Sing lanang pitik diparkir ning yo. Sing lanang neng krek, sing wedok tekan. Aneh aku melu. Yo, melu atus e. Aku melu atus ditinggal atus kok atus. Lare atus gowo helm loro. Lho, helm iki gowo melu nganggo terus numpak. Lonceng starter mlebu omah. Sing wedok yo tekan, kok mlebu omah. Lah aku nyetak mlebu pit. Wong wedok kita gede wong lanang iki, wong lanang batik kok nek ndi lho.
Genah kese ora pokoke tak endi melu aku sose. Waktu belajar nek saya sing terkenal itu wawancara kucing karo pedang. Iki perlambang apa ora yo ora paten. Kucing karo pedang rembukan yo gaduh itu mari guru terus. Hewan karo hewan. Penutup terakhir sekalian, kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Saya ingat musibah di bencana di Aceh dan Sumatera. Kita doakan saudara yang meninggal dunia yang seiman, semoga Allah terima dengan husnul khotimah. Saudara yang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera kasih kesembuhan. Saudara kita yang kehilangan keluarga dan harta, semoga Allah masukkan orang yang sabar. Kemarin saya teramai majelis taklim Rukotijah Solo, ceramah di Bali Kambang. Tanya Bu, kalau ada peristiwa musibah, kira-kira panjenengan pilih mana? Pilih membantu atau pilih dibantu karena jadi korban? Jawabannya Pak, nggak pilih semua. Mengapa nggak pilih semua? Saya pun tidak berharap saudara kita kena bencana, apalagi saya. Yang kedua tak tanya, mohon maaf Bu, kira-kira Solo ini ada kemungkinan nggak kena musibah bencana besar? Jangan berharap. Padahal aku tekan kemungkinan ada nggak? Jawabannya jangan berharap. Karena nggak berharap dia. Tapi tak kasih tahu kemungkinan besar bisa Bu. Solo kelep aku ya. Dengan apa? Peristiwa Gajah Mungkur ambrol. Ini bukan banyune, sak ambrol kok. Ketika Gajah Mungkur ambrol, Solo lepas. Karena Solo dataran rendah, buktinya apa? Kelewatan Bengawan Solo. Apalagi banyune munggah teko jembatan Bacem, rumpuk ning jero Solo kan ditanggul ini nggih. Adone. Seandainya enggak Gajah Mungkur ambrol, masa mungkin Indonesia Solo akan kena bencana besar? Bisa jadi. Wong Solo dikempet Gunung Telulu, Kulon Merapi Merbabu, Etan Lawu. Kalau Allah berkehendak, siapa yang berani menolak? Merapi Merbabu, meletus ini arah kita ojo mulan. Kalau Allah lalu meletus orang kena nama getan ojo mulan, ini keliwatan. Maksudnya kelihatan ini kesurung. Artinya apa? Ketika manusia itu kena musibah tidak bisa menolak. Maka ketika malam tahun baru, saya mengadakan pertemuan di Gunung Kemahan, saya ceramai yang akhir. Anggap nilai akhir tahun adalah akhir kehidupan dunia, awal tahun adalah awal kehidupan akhirat. Bayangkan kalau nanti malam jam 00 kita mati semuanya. Siapa yang bisa menolak? Kok menolak kematian? Nolak waktu aja kita nggak bisa Pak. Sekarang ini sudah jam 9:20. Saya nolak jam 09.00 ora bakal teko 30 menit sok. Setengah 10 masih udah teko sok. HP keplake jam remote tetap jedul setengah 10 kok. Ya kan? Hari ini hari Sabtu, besok pagi akad. Sewani nolak wis do minggu sok. Hari ini adalah bulan Januari, pasti akan datang bulan Februari. Siapa yang menolak aja di Februari? Nggak bisa. Nolak atau nolak orang kok tetap jedul. Wah tele-tele. Artinya kematian pasti datang, nggak bisa kita menolak. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul cinta pada semua manusia tanpa perbedaan. Cinta Allah kasih tahu mana orang yang beruntung, mana orang yang rugi dengan perputaran waktu. Walaupun Allah sudah kenas, manusia dunia ini karena perputaran waktu yang beruntung, juga ada rugi, banyak yang rugi. Artinya manusia yang hidup di dunia ini besok yang masuk surga dengan yang masuk neraka, banyak yang neraka. Maka di situ ada 4 alat bagi Allah sebagai pembeda. Mana hambaku yang beruntung, mana hambaku yang rugi dalam proses kehidupannya.
wal asri innal insana lafi khusrin illa. Demi waktu, demi masa, demi kesempatan, kebanyakan manusia dunia orang-orang yang rugi ilah kecuali. Nah, yang tidak rugi ini sebaliknya berarti rugi, Pak. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, orang-orang yang mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang beriman. Maka jangan sampai kita cuma jadi orang Islam, tapi bagaimana dengan perputaran waktu, semakin tua, semakin banyak waktunya, kita menjadi orang yang beriman. Berarti orang yang bisa apa? Orang kafir. Betul. Dengan waktu mereka tidak beriman, itu orang yang rugi. Padahal oleh Allah manusia ini digrupkan menjadi 5 grup. Saya guru-guru habis orang regu kelompok golongan Bojomo Pramuka Cikwanteng. Lihat orang golongan orang regu. Ini grup wong Tanggur gawe grup. Grup Suminang karo Suyak. Maling-maling saya gawe grup lho, Bang. Grup maling khusus helm. Grup maling khusus tabung gas. Gege-gege juga grup. Masya Allah. Nah yang kedua kata waktu, wa amilus sholihah. Siapa manusia yang tidak rugi dengan perputaran waktu? Orang-orang yang suka beramal saleh. Berarti orang yang rugi adalah orang yang pelit, yang tidak suka beramal saleh. Ibu bapak, Allah perintahkan manusia untuk lomo, tetapi Allah tidak membiarkan begitu saja karena perintah. Allah kasih fasilitas agar manusia bisa berbuat lomo. Jadi tebul lomo pun macam ada duit aku. Allah kasih 4 nikmat: waktu, tenaga, ilmu, harta. Ini fasilitas kita untuk lomo. Kepada siapa? Kepada agama Allah. Kepada siapa? Kepada sesama hamba Allah. Insya Allah saya rawuh sampai terkakai lomo ke BKB. Amin. Lomo waktu ini. Bukti ini orang yang sing lomo yang turun rampung. Lalu lomo atau naga nih. Orang yang sing turun waktu bukan aku. Lomo ilmu nih. Mikir. Ini pengajar rutin menjadi diri. Awak jirat teko sing teko sapa? Mumpung lomba, awak sehat, orang barengi tangga kanca duwe gawe. Udan kalimat lho. Ning nek wong cetil ngilmune. Pengajar udan beneran kok. Ning nek campur sari udan betul kok. Pengajar udan ra teko sesuk teko tangga sing teko. Kowe mah ora teko. Rupe kurang udan piye? Bener ora brucok. Ini nek campur sari kelingan payung kok. Awan mumet langsung budrek aku tak pikir ada iso nonton penyanyi. Ya. Tur nganggo ngadi. Nek pengajar ora pengen kok buli iki krungu. Nomor 3, nak lomo orang kontol, orang harus dengan uang. Dengan apa? Ilmunya. Ilmunya, mikir. Tadi yang mikir berarti udah ya 3 ya ilmu. Ini pengajar rutin masjid itu dan sebagainya. Nomor 4 harta. Harta tidak harus uang. Tonggo jile, oh, enten butuh kroso, enten meja kursi, enten rapat, enten rumah pulau monggo. Yang tonggo digawe anak-anak si rono, konsumi rono, itu harta kita. Siapa yang masuk orang yang rugi ketika mereka dengan hartanya pelit untuk orang lain, apalagi untuk agama. Masya Allah. Makanya ibu bapak yang hormati, jangan takut mati. Waktu, tenaga, ilmu untuk agama. Jangan takut miskin, harta untuk membiayai agama. Kematian dan kemiskinan untuk Islam, Allah jamin masuk surga. Inna Allah astara minal mu'minina anfusakum wa amwalakum bi anna lahumul jannah. Inna Allah astara, sungguhnya kami Allah telah membeli. Siapa yang sudah dibeli Allah? Minal mu'minin, orang-orang yang hidup dengan cara-cara Islam. Apanya? Anfusahum, nyawa, ada waktu, ada tenaga, ada ilmu. Maka ketika nyawanya keluar, waktu, tenaga, ilmu ikut keluar, nggak bisa diwaris. Rogone mati, bodone keri. Dengan apa itu semuanya beli? Bi'an dalam jannah, dengan sebuah surga. Masya Allah. Nah, sekalian,
Maka ayat ini menjadikan pembeda mana orang yang beruntung, mana orang yang rugi. Makanya memaafkan Rasulullah, umatnya dibagi menjadi 3 grup, wong iman, wong munafik, wong kafir. Kalau tekan Abu kira-kira sebenarnya menungso niku 4 grup ini, 5 grup ya kalau sing mlebu swarga pinten grup. Ya ora mau nyalon. 5 grup manusia. Besok yang masuk surga berapa grup? 1 grup. Hanya orang-orang yang beriman. Mulai sebenarnya swarga itu slow. Ya kayak gini. Longgar kan grup 1 grup. Nak neraka uang terus-terusan Pak grup. Mulai jenengan itu nyojo melu kabeh grup neraka. Pertanyaan kedua, besok di surga dan di neraka yang ada rumah-rumah untuk penghuninya surga apa neraka? Kok iso? Kok iso? Kok sekarang rumah-rumah gosing swarga? Gone selok. Kan mau sithik. Nek gawe maning neraka, Pak, kurang mungkin jadi. Jurung karuan kok kobong. Ya kok ono wae kobong. Gawe maning neraka ora mungkin dadi, Pak. Ora perkara kobong, kelakuane cacan neraka iki. Lan neraka iki terisi durung teko wedi mesine ilang. Terus wedi durung teko semen wedine ilang. Terus semen durung teko botos semene ilang. Terus botos durung teko tukang botone ilang dan neraka maling papan lho, Pak. Jadi tukang teko surane apa bolang maling tok. Ini nek gawe maning swarga dadi Pak orane malinge kok. Kasih rambut. Yang paling penting saya titip 1 seger ngaji, nomor kali suka jamaah sholat fardu ke masjid. Jangan sampai tertipu. Masjid tidak hanya untuk laki, tapi masjid ini rumah Allah untuk laki dan perempuan. Era percaya makhluk roh. Mekah Madinah nggak ada larangan perempuan ke masjid. Sholat Jumat aja perempuan dikasih tempat aja monggo ora dilarang. Nek kene jadi ora dilarang. Salah penemu kok. Makat yang masjid wong wedok Jumatan. Tekone aku. Bu, niki nggo lanang tok baru mulai. Kok jatuh. Kok mulai ta Bu? Arep aku tau nek. Lah aku yo nutut sing ngomong ra oleh sapa. Kalau ini ngandaki ngomong lanang tok, nek jenengan melu kudune golek liya urusan apa-apa. Lah mau nekani campur saya kauman goni bulan-bulan ya ora. Ya ora. Dulu ada orang protes yang suruh perempuan ke sholat wajib siapa? Oh banyak. Gue buktiin. Dulu sebelum banyak masjid Jawa Tengah contohnya. Di setiap kabupaten ada masjid agung. Mesti naik kulon alun-alun, tapi masjid mesti alun-alun. Orang mungkin alun-alun yang dulu kalau ada masjid. Nah, masjid agung itu ada induk, ada serambi. Induk untuk laki-laki, serambi untuk perempuan. Semakin jelas lama-lama. Ada panitia pembangunan masjid, mantekan. Menurut wadi, di lanang kok, masjid. Ini apa? Sholat masa ngomong. Piu-piu. Sholat apa? Sholat wajib, sholat mayit resmi. Yang ketiga, lebih diperjelas lagi. Masjid sekarang ada toilet laki-laki, ada toilet perempuan. Berarti perempuan boleh, kalau nggak boleh nggak usah pakai toilet perempuan. Ini aku ya tahu keliru Pak. Kosong dulu rasanya bang tulisan, soalnya kalau bunuh wae aku. Baru metu perlu wong wedok, Pak. Niki gene wong wedok. Aku yo ditenggon aku. Niki yo gene wong wedok aku yo. Ngono ayo aku yo melu mlayu. Lebih jelas itu. Nah, lebih jelas lagi Pak Bu. Maaf, tak jawab dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah adzan itu? Panggilan apa? Sholat apa? Wajib. Di mana? Berapa kali? Mengapa Anda 5 kali? Nah, karena waktu sholat 5 waktu.
Berarti sholat wajib ke masjid, Pak. Betul? Anggap saja masjid adalah kantoran kita, Pak. Rono-rono ini yuk kantoran. Maksudnya bukan tanpa kantor. Betul? Kantoran, pusat kita bekerja untuk mencari ridha. Ngisi-ngisi nih, masjid ada tuh yang orang ngomong. Dan subuh lah. Nanti ditambah as-salatu khairum minan naum. Salat luwih becik timbang turu. Lah sing turu ora krungu. Sing krungu sing ora turu. Sapa wong nyekel kertu. Padat. Jadi ada subuh ki tondo bubare wong mati. Zaman beh. Wong mati sing metu kok omah, sing kalah pasti menang. Ora mudeng ora pengalaman. Wong mati sing metu omah kuwi sing kalah merokok. Sing menang kaya ojo totalan badan. Sing kalah metu dumbulke. Sesuk temu putune. Padha bae tekok iki apa, Mbah? Tambur. Karo apa? Karo tambur karo kerok iso. Lagi dipil. Karo apa? Karo dipil karo cawang nang bathmu nentung. Apa meneh babi kayak kucing playon ya. Wis dokter iki. Betul. Yang penting kan mohon bismillah, jangan ragu Pak anak-anak diajak ke masjid. Ojo nganti nek masjid gone Ramadan. Digendhengi tangga. Usung. Bali Fitri sepi. Ramadan ning masjid. Iki gak wong ngeyel. Lah nek Ramadan kok ning masjid, ora Ramadan ning masjid. Lah bedane Ramadan karo Ramadan ning ndi? Karena udah cangkir karena sedikit rasa nyawi ya wis baik pembukti yang membedakan Ramadan tidak Ramadan bukan nyang karo nyang masjidnya nyang lah Ramadan di masjid orang Ramadan di masjid yang membedakan apa? Nilai pahalanya betul? Nek orang Ramadan di masjid pahala biasa-biasa nek Ramadan itu pahala berlipat dan itu yang membedakan orang nyang karo nyang Rasulullah. Betul dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari teman Pondok Al-Amin saat ini bangun 2 lokal kelas di lantai 2 yakni ada yang mau bantu amal jariah monggo. Yang kedua yang mau ikut umroh bersama saya Januari tanggal 9 kami tutup, kami buka pendaftaran awal-awal 31 Maret berangkat 12 hari biaya 33.500 pesawat tujuan. Ini tunggu surat hotelnya Mekah Madinah dekat semuanya. Kalau ingin mana Gua Piro kami dampingi kami antar. Alhamdulillah saya sudah dampingi Gua Piro 17 kali. Gunung Lawu ya 17 kali. Di sekolah saya rencana. Lalu yang kedua, yang ketiga kalau Bapak Ibu mau outbound refreshing, ibu-ibu kemarin monggo ada paket satu orang 125.000 sudah dijemput bis dari sana PP. Terus outbound, terus pengajian, terus sholat, makan siang. Makan siangnya nasi, sayurnya bogor, godong Jepang. Lauknya ayam goreng, grek layur, tempe, rambak, buahnya pisang. Terus tambah wisata milih ke Telaga Magito atau ke air terjun Jumo. Terus pulang mampir ke oleh-oleh Getuk Semar. Kurang dikit rasa kuku aja nih ngicipi ping terus. Ngomong sing ngomong aku. Kalau mau ke
tema remaja tema, monggo ada paket juga. Kami yang ngasih materi kepemimpinan, berorganisasi, metode dakwah, sama bela negara. Untuk remaja putra putri kami kasih materi itu. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.